dua versi kita ngelapor tidak akan menjadi opsi, tapi dua-duanya tetap kewajiban, online dan offline. Yang pertama ini kita lihat di sini ada panduan cara melapor BOP online. Kalau online ini langsung ke pusat, tidak ke dinas tapi ke pusat. Yang pertama, silakan login ke link atau laman bop.kemdikbud.go.id. Begitu dibuka laman ini, tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah yang ini setengah ini ya. Ya di sana langsung kelihatan permintaan username dan password. Tapi Bapak Ibu pilih yang di bawahnya yang warna hijau. Hah? Masa tak pedas? Single sign on. Nah setelah klik SSO nanti akan langsung kebuka halaman login. Dapodik bilangnya. Jadi kita menggunakan akun Dapodik untuk login di sini. Jadi username password yang digunakan untuk login Dapodik atau yang biasa kita pakai login di SP Datadata. Ya, akun operator Dapodik. Ya, gagal kenapa-apa bilangnya. Anda belum bayar hutang. Ya berarti coba pakai akunnya yang pas. Karena banyak yang komplain ke saya begitu saya buka passwordnya ternyata bisa. Soalnya nggak mungkin kalau bisa login di Dapodik pasti bisa login di sana. Karena itu cermin dari akun Dapodik. Ya, jadi silakan setelah kebuka ini masukkan username dan password Dapodik, kemudian klik tombol biru tulisannya masuk. Kalau yang pas pengetikannya, hati-hati ketik password dan username karena di sana saya juga sering keliru pas ngetik email.com gemali katanya kan kelupaan i-nya. Nah ini tampilannya setelah login akan seperti ini. Ini halaman utama. Halaman pertama yang terbuka seperti ini. Sebelum lanjut, Bapak Ibu silakan ke bawah. Di sini ada pilihan tahapan. Di sini silakan Bapak Ibu pilih tahap yang akan dilaporkan. Nah, soalnya banyak yang kemarin bingung, dia mau ngedit tahap 1 katanya nggak bisa, ternyata di sini dia pilih tahap 2. Kalau memang mau ngedit tahap 1 pasti kita pilih tahap 1, tapi kalau mau ngedit atau input ke tahap 2 pilih dulu di sini 2022 tahap 1. Untuk yang 2023-nya masih belum muncul, masih disembunyikan. Jadi yang kemarin belum dapat BOP belum bisa login di sini. Ini khusus yang dapat BOP saja yang bisa login. Setelah dipilih tahapannya, kemudian di bawahnya klik tombol submit, submit tulisannya, ya. Setelah kepilih submit, barulah kita ke menu laporan. Ini gambarnya seperti ini yang warna hitam ya. Itu bukan foto saya atau foto siapa itu. Silakan klik laporan di menu laporan di paling bawah. Kemudian akan muncul dua tombol, input laporan dan submit laporan. Silakan pilih yang pertama, input laporan. Input itu entry ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa saya itu nama ya, masukin. Apa itu bahasa Indonesia mungkin nama ya.
Masukin laporan ya. Yang dimasukkan laporannya bukan yang lain ya. Oke. Setelah diklik input laporan, baru muncul yang di sini, yang di bawah ini. Di sini akan muncul item barang yang sudah kita isi di perencanaan. Tidak akan ada yang muncul yang di luar perencanaan. Kalau ada yang tidak sesuai ini, maka di perencanaannya yang dirubah. Yang ini nama-nama item barang ini tidak bisa dirubah. Nama barang, harga satuan, jumlah yang direncanakan itu tidak bisa dirubah di sini. Tapi berubahnya di menu perencanaan. Kemudian kalau sudah ketemu barang yang akan dilaporkan, yang sudah dibelanjakan, di paling kanan ada tombol warna biru bertuliskan lapor. Jika tidak muncul, geser sidebarnya di bawah. Ada yang tahu nama sidebar? Kotak itu ya. Nah, itu kan bisa geser ke kanan. Karena bisa saja view di laptopnya itu mungkin persentase gambarnya terlalu besar, maka dia tidak kelihatan. Yang jelas ini ada. Kok saya tak ada? Berarti ada kurang geser, bukan kurang gaul, kurang geser. Kemudian klik tulisan lapor. Setelah diklik tombol lapor ini, barulah muncul di sini. Yang ini ya, push up ini ya, notif ini ya. Nah di sini muncul nama item barangnya, kemudian di perencanaannya muncul berapa jumlah yang direncanakan, berapa harga satuan yang direncanakan. Di samping kanannya muncul tahap 1 dan tahap 2. Kalau tadi di awal kita memilih tahap 2, maka yang tahap 2 lah yang bisa dirubah. Tahap 1-nya kunci. Ya. Silakan berapa jumlah item yang direalisasikan di tahap. Kemudian tulis berapa harga satuannya. Kalau sudah pas, baru klik simpan. Kasus, bagaimana kalau sudah kedung tersimpan di tahap 1? Misalnya di perencanaan kita tulis 4 item, ya, satuan 4. Seharusnya tahap 1 2, tahap 2 2 gitu kan? Tapi ternyata kemarin kita salah. Yang 4-4-nya kita taruh di tahap 1. Nah berarti kita kembali ke tahap 1. Di awal itu kita submit tahap 1, kemudian edit jumlah satuannya jadi 2. Bagaimana kalau ini kasus kedua? Kalau ternyata semuanya 2, 4 seharusnya realisasinya tahap 2, tidak ada di tahap 1. Begitu kita hapus tahap 1 tidak bisa dihapus. Nah jadi cara menghapusnya, misalnya di tahap 1 ini sudah terlanjur diisi, sebenarnya tidak ada di tahap 1, tapi harusnya di tahap 2. Kita kembali ke tahap 1 di awal, kemudian jumlahnya kita rubah menjadi 0. Bukan dihapus, tapi dibuat jadi 0. Baru bisa tersimpan. Ya jadi kalau ada bingung-bingung lagi, tidak perlu lari ke dinas ya. Kalau sekedar misalnya salah, seharusnya tahap 2, tapi ini terisi tahap 1. Ya Pak, submit dulu tahap 1 di menu awal, kemudian nolkan. Bukan dihapus percuma ya, hapus terus tulis 0 ya. Hapus, tulis 0, harga satuannya hapus, tulis 0, kemudian simpan. Gitu ya. Tuh, tadi tidak. Nah. Oke, lanjut ke semua item sesuai realisasi tahap 2. Habiskan. Nanti Bapak Ibu tinggal cek dan recheck. Nah, setelah semuanya terisi, laporan tahap 2 dan tahap 1 dirasa sudah pas,
Ya, setelah dia selesai, semua item sudah kita input ya di tempat yang tadi. Katanya, rasanya sudah pas, gitu ya, sudah semua di entry. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ke menu yang di bawahnya, yaitu submit laporan. Nanti di submit laporan ini, di bawah ini akan muncul rekapnya. Berapa dana salur, berapa dana realisasi atau dana penggunaan. Pastikan dana salur dan penggunaan itu balance. Sama. Ini di sini dana salur, artinya dana yang ditransfer, uang yang masuk. Terus kemudian di sini data penggunaan tahap 1 dan tahap 2. Jadi pastikan berapapun yang salur itu sama dengan yang realisasi atau. Kalau misalnya tidak pas kayak ini kan, ada yang biru ada yang merah. Kalau dia biru masih belum habis dilaporkan. Kalau merah kelebihan lapor. Silakan dibuka lagi lah laporannya, dicek lagi di mana tempatnya keliru. Kalau perlu download dan print laporannya biar kelihatan di mana tempatnya keliru. Nah, di lembaga ada muncul nggak menu download Excelnya? Di pelaporan itu ada ya, di input laporan itu. Kalau di saya ada, tapi jumlahnya saja yang muncul, itemnya tidak ada. Nah, jadi kalau ada masih bingung, download aja itu sambil dicek satu persatu di mana tempatnya keliru. Karena masih ada yang warna merah dan biru di sini. Ini seharusnya dua-duanya 0. Kalau 0 dan 0 berarti sudah benar. Kalau di sini harus sebenarnya kita ambil semua. Kalau kita dikasih dana 20 juta, kita ambil 15 juta, berarti dianggap kita hanya butuh 15 juta. Nah, tahun depan akan dikurangi 5 juta. Kalau saya bilang gitu. Kebanyakan kata orang Indonesia. Buang apa itu? Untuk makanan. Jadi intinya begini Bapak Ibu ya. Intinya begini, berapapun penggunaan salur ini itu dilaporkan realisasi semua. Ya, mungkin saja di rekening itu karena kita dulu nyuntik rekening ya biar tidak mati gitu kan, ada saldonya. Nanti kita akan jelaskan itu. Nah, jadi di sini intinya salur dan penggunaan itu balance. Dan di sini tersisa saldonya 0. Dua-duanya. Kalau dua-duanya 0, berarti sudah balance, sudah pas. Langkah selanjutnya apa kalau sudah pas? Langkah selanjutnya adalah submit atau mengajukan. Ajukan pelaporan. Ya. Nanti pengajuan laporan Bapak Ibu barulah akan muncul di saya. Tinggal saya dikonfirmasi atau tolak. Saya bisa menolak, bisa mengkonfirmasi. Kalau saya tolak, akan kembali lagi seperti ini. Nah, soalnya nanti begitu Bapak Ibu klik pengajuan laporan atau submit laporan, dia ini akan terkunci. Menu pelaporan itu kekunci, tidak bisa diedit lagi. Kalau saya tolak, akan kembali kebuka. Kalau saya konfirmasi, selesai sudah. Tidak akan bisa diedit lagi. Kalau saya konfirmasi. Nah, jadi hati-hati nanti kalau minta konfirmasi, pastikan sudah pulang. Maksudnya hatinya sudah pulang gitu ya. Sudah merasa ini pas lalu minta konfirmasi. Jangan sampai maksa minta konfirmasi ke saya biar tuntas laporannya. Karena kalau belum dikonfirmasi, itu dianggap belum lapor, belum tuntas. Kalau saya konfirmasi, artinya sudah selesai, dianggap sudah selesai laporan.
Nah, tapi nanti saran saya jangan paksa saya untuk cepat-cepat konfirmasi. Tolong kalau bisa dicek dulu yang benar ya. Saya cek-ceknya, sering detil-detilnya. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau perlu download dan print. Nanti takutnya begitu udah maksa, saya nanti tak periksa. Konfirmasi kan Pak, sudah pas. Saya kan tinggal 1 kali klik gitu ya. Konfirmasi, selesai sudah, tapi nanti akibatnya ke belakangnya takutnya saya. Karena kalau sudah saya konfirmasi, saya pun tidak bisa lagi membuka. Jadi silakan setelah betul-betul pas, baru minta konfirmasi. Ya. Ini batasnya nanti sampai akhir bulan masih bisa. Nah, tadi saya sampaikan kalau bisa awal Januari kita sudah selesai semua, biar bisa cair tahap 1 di akhir Januari. Ya, mudah-mudahan yang dilemek ini bisa tuntas di awal Januari, termasuk laporan fisiknya. Karena awal Januari sudah tak ada lagi dikerjakan, dana sudah habis seharusnya. Karena dana BUP 2022 ini penggunaannya sampai Desember, tidak boleh dipakai di bulan Januari, tidak ada belanja bulan Januari. Kegunaannya hanya sampai Desember, tidak boleh bayar honor bulan Januari pakai dana 2022. Ya, karena itu di luar anggaran, di luar tahun anggaran. Ya, jadi di sini kalau sudah betul-betul pas, barulah klik pengajuan. Kalau mau WA ke saya ke Japri, Pak, NPSN sekian, TKI ini, kecamatan ini, mohon konfirmasi laporannya sudah diajukan dan sudah pas. Nanti tinggal saya buka, tapi hari kerja ya. Karena kalau di luar hari kerja, kalau malam tidak saya buka laptop, karena tidak enak masa saya jalan-jalan malam-malam bawa laptop ya kan, kemana-mana gitu kan. Nah, jadi biasanya kalau kita di rumah, karena mungkin saya juga masih belum 100% sehat, nah, untuk minggu-minggu ini saya berupaya hanya jam kerja saya buka laptop. Sisanya saya buka HP, hanya buka chatting sama main game. Tapi tidak buka laptop. Ya, jadi silakan gunakan hari kerja dan untuk minta konfirmasi. Karena orang pusat pun tidak menerima laporan kalau di luar jam kerja atau di luar hari kerja. Sudah di stop sama Bang. Pusat sudah di lembur sampai malam-malam itu dia sudah tidak mau. Karena dia tahu pekerjaan operator itu berat, biar tidak lembur. Udah pekerjaannya berat, tiap hari lembur, honor tak ada gitu kan. Nah, jadi nanti setelah kita mengukir, nanti di sini akan muncul notif seperti ini, ya. Di sini akan ditanya, ibu yakin nggak, gitu ya, pas ngajukan laporan ini. Ditanya lagi di sini, yakin apa enggak? Jangan sampai keklik gitu kan, keklik secara sengaja. Tapi di sini akan ditanya lagi, itu menghindari itu. Jangan-jangan tidak sengaja kepencet gitu ya. Gara-gara marah suami, pencet langsung ke submit gitu kan. Ya, jadi di sini ditanya lagi yakin apa tidak. Kemudian di sampingnya seterusnya akan muncul totalnya berapa jumlah dana, berapa nilai penggunaan dan berapa sisa. Jadi di sini tinggal dicek berapa nilai saldonya yang total semuanya 1 tahun, realisasi atau pelaporannya berapa, kemudian saldonya pastikan 0. Tapi boleh tidak dinolkan kalau seperti saya bilang mau nyoba ya. Kalau ada yang mau nyoba disilpakan ya, jadi silpa dia memotong tahun berikutnya. Mau? Tadi orang pusat bilang tidak ada persentase. 1000 sisanya 1000 dipotong, 10 juta sisanya 10 juta dipotong. Nah, jadi upaya 0 ya, biar potongannya juga 0. Kalau senang kita udah 0 ya, potongan 0 dia. Kayak belanja barang, diskon 0% gitu kan. Ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, sudah dikonfirmasi, nah seperti tadi saya bilang, langsung ini terkunci. Tombol lapornya tidak
biru, tapi berwarna hitam. Jadi artinya sudah tidak bisa diklik lagi. Kalau sudah dikonfirmasi, selesai sudah. Langkah selanjutnya apa? Ya tinggal selesaikan yang fisiknya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tolong di sini selain kita istilahnya gercep ya, gercep gerak cepat, tapi juga harus tepat, cepat dan tepat. Ya, jangan hanya cepatnya saja, tapi tidak tepat. Sama kayak milih jodoh itu nggak boleh cepat-cepat harus tepat gitu. Ya. Jadi dipahami ya sampai di sini ya. Cuma paham aja ya. Bisa nggak dikerjakan terus? Nanti insya Allah di akhir bulan saya akan rekap dan saya akan share siapa yang sudah, siapa yang belum, siapa yang minus, siapa yang lebih. Nah yang minus itu artinya dia lebih lapor ya, merah. Itu udah saya share kemarin ya. Ada sekolahnya di sana, udah diperbaiki. Tak apa-apa, saya share. Tujuannya apa? Buat biar malu gitu, biar koreksi gitu kan, biar ya sudah malu biar dikoreksi. Nah kalau nanti yang masuk ini kan kalau grup WA terbatas kan ya. Nah tapi di sana saya cek semua kecamatan tuh ada. Nah tadi nanti tolong teman-teman yang kebetulan masuk di grup WA yang satunya itu, kalau ada info seperti itu di-share lagi ke teman-teman di kecamatannya. Ya. Karena tak mungkin semuanya masuk. Kalau semuanya masuk berarti harus ada dua. Dan kalau memang mau nyoba dulu, diisi dulu, dan sampai mana gitu ya, kemudian dicek. Yang penting jangan sampai saya konfirmasi. Ya, kalau memang ada salah klik, tolong segera kasih tahu saya. Pak, mohon saya tolak saya dulu, gitu ya. Tolong ditolak dulu karena ada kesalahan, karena saya perlu pencet gitu ya. Kalau gadis nanti Pak, saya tolak dulu bahkan rugi saya tolak saya. Tapi tolak laporan ya. Ya kalau dia sudah balance, sudah 0, tahap 1 0, tahap 2 0, jumlah saldo dan jumlah penggunaan itu sudah balance, sudah sama, sisa 0 ya silahkan saja ajukan. Nah tapi nanti mungkin untuk konfirmasinya saya upayakan nanti di akhir bulan saja. Tapi di akhir bulan ya. Ya tapi ini baru tanggal berapa? Nah setelah di atas tanggal 25 lah, saya akan konfirmasi satu persatu. Tapi kalau ada yang mau minta konfirmasi silahkan. Ya, kalau yang merasa sudah pas, biar cepat enteng rasanya silahkan ajukan. Tapi dengan catatan sudah betul-betul pas. Ya. Nah itu, ini dinas pendidikan. Jadi itu orang-orang dinas maksudnya. Ya. Gak tahu saya yang mana ini. Enggak berhenti saya berhenti. Yang tengah berarti ya saya. Nah besok kita berhenti. Yang kedua, buku pembantu kas tunai. Jangan kebalik ya, karena tahun kemarin banyak saya lihat kebalik. Bukan buku kas pembantu ya, tapi buku pembantu. Buku pembantu kas tunai. Kemudian yang ketiga, buku pembantu pajak. Yang keempat, buku pembantu bank. Buku pembantu bank itu isinya catatan yang sama persis dengan yang ada di rekening. Transaksinya yang sama persis dengan rekening. Jadi nanti kalau ada yang ngecek rekening kan tak selamanya print outnya bagus ya. Nah nanti bisa dilihat di buku pembantu bank itu sama.
Kapan ada uang masuk, kapan ada uang keluar, apakah ada bunga bank atau pajak bank dan lain sebagainya, itu semua dicatat di buku pembantu bank. Kemudian yang kedua, buku pembantu pajak. Buku pembantu pajak ini isinya catatan transaksi pajak. Ya, bayar pajak tanggal berapa, bayar pajak apa, jumlah berapa, dan seterusnya. Jadi itu dibuat tiap bulan berapa pajak yang dibayar. Kemudian yang kedua yang ketiga, buku pembantu kas tunai. Kalau buku pembantu kas tunai ini isinya adalah transaksi yang dibayar menggunakan uang tunai. Ya, kayak belanja barang yang kita pakai uang ya, bayar honor pakai uang. Nah itu semuanya dicatat di buku pembantu kas tunai. Penerimaan dan pengeluaran berupa catatan. Intinya masalah uang tunai itu. Jadi tidak ada pajak, tidak ada saldo bank di sana. Dan nanti akhirnya akan nol ya. Sisanya kalau buku pembantu tunai. Kalau uangnya semua yang diterima misalnya nanti di pertamanya terima BUP tahap 2 20 juta, bayar ini 1 juta, bayar ini 2 juta, bayar ini 500.000, bayar ini 200, nanti akan berujung nol, habis. Ya, jadi intinya buku pembantu kas tunai. Kemudian yang terakhir itu BKU atau buku kas umum, itu memuat semua transaksi bank, transaksi pajak, dan transaksi tunai. Semuanya masuk ke buku kas umum. Dan ini wajib bukunya ada di sekolah. Kalau yang dikumpulkan di dinas itu hanya 2, buku pembantu kas tunai dan buku pembantu pajak, cuman itu. Buku kas umum atau BKU untuk tahun 2022 ini silakan simpan di sekolah saja, tidak perlu dikumpulkan. Nah, nggak tahu yang kedepannya, insya Allah kami akan minta keempat-empatnya. Kalau yang 2022 ini cukup yang 2 saja. Nanti untuk ngecek untuk kami ngecek uangnya dipakai untuk apa saja dan apakah sudah bayar pajak apa belum. Cuma ini. Nah, jadi kami tidak mau tahu berapa saldo banknya. Ya, jadi cuma 2 yang dikumpulkan, buku pembantu kas tunai dan buku pembantu pajak. Buku pembantu kas tunai ini lampirannya kwitansi beserta dan sebagainya. Buku pembantu pajak lampirannya bukti stor pajak. Yang pertama itu tadi, yang pertama saya bersalam, assalamualaikum. Yang pertama tadi ya, saya alhamdulillah sudah bisa berkumpul di sini. Kayaknya kita nanti baru bisa kerja. Ya tapi itu bisa dari pertama. Oh, bukunya yang pertama, bukan dari yang pertama. Jadi buku kas umum, makanya tolong disimak Pak ya. Buku kas umum atau BKU, kemudian buku pembantu kas tunai, buku pembantu pajak, dan buku pembantu bank. Penjelasannya sudah tadi Pak ya. Jadi kalau Bapak tidak nyimak, berita Bapak lah yang tidak ngerti. Karena teman yang lain yang nyimak, insya Allah ngerti. Oke, jadi ini saya jelaskan seperti apa buku kas umum. Nanti kalau yang lainnya bisa lah, gampang karena dia penting dari sini. Ya, jadi yang akan saya jelaskan hanya BKU saja. Ini BKU-nya saya mulai dari bulan Juli, tapi seyogyanya BKU ini mulai dari Januari, karena dia menggunakan tahun anggaran. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau jilid jadi arsip, itu mulainya dari Januari sampai Desember baru dijilid. Jadi isinya 1 tahun anggaran, bukan 1 tahun ajaran, tapi per tahun anggaran. Tapi karena yang BKU Januari sampai Juni sudah jadi, nah kita bahas yang Juli. Walaupun sedikit ada perbedaan, tapi maksudnya sama, tidak apa-apa. Kalau mau berubah yang Januari, tidak apa-apa.
kapan-kapan silahkan. Nah ini yang bulan Juli. Di kopnya tertulis buku kas umum. Kemudian di bawahnya periode bulan. Karena buku kas umum ini dibuatnya per bulan atau tiap bulan. Ya. Jadi satu buku kas umum itu untuk 1 bulan. Kemarin ada yang pernah nyetor laporannya di sini ditulis nomor buku kas umum nomor sekian, bukan nomor, tidak ada nomor buku kas umum itu. Buku kas umum itu yang ada periodenya kapan, bulan apa, dan tahun berapa. Ya. Kemudian di bawahnya di sini ada NPSN, ini jelas. Tolong tulis NPSN-nya, jangan lagi ada yang kurang digit ya. Banyak yang tulis NPSN itu ada yang 9 digit, ada yang 7 digit. Bingunglah kami di kabupaten nanti. Kemudian nama sekolah. Nama sekolah ini diisi persis dengan nama yang tercantum di Dapodik. Jangan ada lagi tambah-tambahan, embel-embel, kemudian ada singkatan yang tidak sama dengan yang di Dapodik. Misalnya namanya di Dapodik KB Bintang, di sini ditulis PAUD Bintang. Ya, misalnya di Dapodiknya KB Bintang gitu ya, ditambah lagi KB Bintang NW Equal, karena memang itu NW dan itu ada di Equal, bukan. Mana yang ada di Dapodik tulis seperti itu. Soalnya nanti begitu kami santan NPSN, pastikan sekolahnya akan muncul sama. Kalau dia double Z, misalnya double S, nama sekolahnya tuliskan strip atau spasi. Misalnya Al Ikhlas, maka Al spasi Ikhlas atau Al strip Ikhlas. Lihat tidak Dapodiknya. Dan seterusnya ya. Kemudian di bawahnya nama desa dari nama kecamatan. Kalau ini ya paham ya. Nama desa terus dari kecamatan. Nah, desa Lenek dari Lenek, kalau kebetulan ya desa Lenek, kecamatan Lenek. Kemudian nama kabupaten. Nah, nanti kalau yang tidak paham nama kabupaten, silahkan tanya ke kantor camat. Kabupatennya di mana ya? Kemudian di bawahnya ini ada sumber dana. Sumber dana tahap 2 tahun 2022. Yang bulan Juli ini kan dari tahap 2 dapatnya, bukan dari tahap 1. Kalau yang punya kinerja, maka dia akan buat lagi BKU tersendiri. Sumber dananya BOP kinerja 2022. Kalau ini BOP reguler. Jadi kalau yang double, silakan double BKU-nya. Kemudian di bawah di sini ada nomor. Jelas kalau nomor di sini adalah nomor urut transaksi. Entah transaksi apa-apa, ada nomor urutnya. Usahakan nomor urut ini betul-betul berurutan. Jangan sampai ada yang loncat. Boleh nomor urut ini dibuat per bulan. Misalnya nomor Juli nomor urut 1 sampai 10, besok Agustus ulang lagi dari nomor 1 sampai 10. Itu yang nomor urut ya. Nomor urut yang saya bahas. Kemudian tanggal. Tanggal ini adalah tanggal transaksi. Tanggal yang ada di kwitansi. Kalau tanggal penerimaan, berarti silakan tanggal pengambilan dananya. Jadi di kwitansi sama di BKU tanggalnya sama. Ya. Kemudian di sini komponen. Nah, untuk komponen kemarin sudah saya share di grup, sudah di-share lanjutkan itu. Sudah. Yang komponen-komponen itu udah ya, udah saya share itu untuk dilanjutkan di kecamatan. Jadi biar tinggal copy paste aja. Yang ini rencana kerja dan anggaran ini. Ini udah saya share di grup, jadi silakan nanti di forward ke grup kecamatan. Jadi ini yang nomor 1 ini adalah komponen. Karena kalau BOP belum pakai kode rekening, jadi pakai ini. Sebenarnya pakai kode rekening. Coba kalau saya tanya kode rekening PPDB apa?
Nah, Anda tahu kan, dengan tulis saja dah PPDB ya, penerima peserta didik baru. Besoknya pakai nomor kode rekening. Kemudian yang di bawah ini adalah jenis penggunaannya. Di sini ya. Ini ada komponen nomor 3, kolom nomor 4 jenis penggunaan. Kalau bingung silahkan dicek di BOP online tadi. BOP komponen dan jenis penggunaan, tinggal copy paste aja itu kalau bingung. Ya. Kemudian di sini ada nomor bukti. Nomor bukti ini persis sama dengan nomor yang tercantum di kwitansi. Berurutan nggak? Ya harus berurutan. Jangan lagi ada yang komplain kemarin, bisa nggak Pak nomornya tidak berurutan karena transaksinya duluan. Dia maunya nomor 20 itu di nomor 1, nomor 8 ada di nomor 3. Kok bisa? Jadi nomor urut ini berdasarkan tanggal mana yang duluan terjadi, itu yang dapat nomor urut duluan. Kalau dia tanggal 8 pasti duluan ketimbang tanggal 10, kan begitu ya. Jadi jangan loncat, jangan tanggal 30 dulu baru tanggal 20. Jadi di sini diurutkan sesuai tanggal. Karena yang pertama di sini adalah tanggal. Dan nomor bukti ini tidak boleh ada yang sama. Tidak boleh ada yang sama di sekolah yang itu. Dengan PKU tahun-tahun sebelumnya pun tak boleh sama. Harus beda. Tidak tiap tahun ya. Tidak tiap tahun kita dari awal lanjut. Bukan masalah itu, tapi beda gitu ya. Nah contohnya beginilah, saya buatkan nomor bukti ya. Contoh ya, boleh kan kalau sudah contoh? Misalnya ini saya pakai nomor karena mungkin kemarin bulan Juni sampai nomor urut 30 gitu ya. Berarti yang Juni nomor 31. Saya pakai 031. Garing. Terus biasanya di belakangnya apa? Karena ini masalah uang, saya pakai kode keuangan lah. Saya pakai uang UK, uang keluar, atau BPU, bukti pengeluaran uang, atau apalah nanti Bapak Ibu yang buat kodenya ya. Ini bebas. Atau di sini saya pakai langsung BOP, gitu ya. Titik 2. Kenapa ini BOP titik 2? Maksudnya Pak ini BOP tahap 2. Nah, biar ingat ya. Garing tahun 2022. Otomatis tahun 2021 tidak mungkin nomornya ini, ya kan? Dulu tahun 2021 ada nomor 031 garing P titik 2 karena tahap 2 juga garing 2021. Beda kan? Beda ya? Atau seperti ini. Karena saya ulang nomornya, sudah terlanjur BOP titik 1. Sama juga, tahun 2022 sama-sama 031, tapi bersama dah. Beda, yang di atas titik 2, yang di bawah titik 1. Artinya ini beda, tapi mohon kalau buat kode itu Bapak Ibu paham maksudnya apa. Karena besok 3-4 tahun lagi disodorkanlah nomor ini nomor apa gitu kan, lihat belakangnya 2022. Ditanyanya kita ditanya tahun 2034, kita ditanya, oh ini nomor 031, nomor kwitansi nomor urut 31, BOP titik 2 ini BOP tahap 2 tahun 2022. Enggak mungkin kita akan mikir ini tahun 2022 apa 2021, ya kan? Nah jadi intinya silahkan dipahami. Karena banyak rata-rata kalau surat itu ujungnya pasti 2022, 2021 itu pakai tahun. Itu untuk menggampangkan mengingat itu tahun berapa.
Yang nggak gampang diingat itu nomor induk nggak pakai tahun kan, 001 sampai 104 gitu kan, 108 itu nomor siswa, tapi kita tidak tahu tahunnya berapa. Nah kalau yang kuliah mungkin bisa melihat 2010.043, nah 2010 itu tahun masuknya. Itu untuk mengingat. Jadi silakan Bapak Ibu pahami, jangan hanya main jebret-jebret tulis, tapi pasti saja tidak paham ini apa maksudnya. Contoh lagi, sering terima surat dari teman-teman lembaga, termasuk surat pengantar laporan, surat SK pengangkatan, itu kode depannya itu kan kode ya, kode terus nomor urut. Kodenya sama, 421.1 garing 003. Besok dia buat surat pengantar, kodenya 421.1. Besok buat surat permohonan apa gitu, pakai lagi kode 421.1. Kira-kira Bapak Ibu paham nggak arti kode itu? 421.1 itu apa? Sekolah dasar. Kalau kode 800 itu apa? Ini yang umum dipakai di sekolah. 800 yang ujungnya awalnya 8 itu kode kepegawaian. Makanya yang punya SK Bupati, ada yang punya SK Bupati, coba lihat nomor awalnya pasti 841 gitu, atau 814, yang penting 8 depannya. Karena kode 800 itu adalah kode kepegawaian. Kalau keuangan itu kodenya 9. Nah kalau mau lebih jauh silakan Bapak Ibu cari di Google kode surat gitu ya, biar nggak salah. Kalau di dinas, Bapak Ibu sering lihat surat dinas. Depan di belakangnya sebelum tahun ada tulisan Dikbud.1 gitu ya, Dikbud.2. Itu kode kami. Dikbud.1 itu artinya yang mengeluarkan Pak Sekdis. Dikbud.2 itu yang mengeluarkan bidang SD atau kepegawaian, terus ke bidang SD Dikbud 3, Dikbud 4 SMP, Dikbud 5 PAUD. Nah kalau PAUD kan pasti Dikbud.5. Itu kode kami, tapi kami paham. Nah jadi silakan Bapak Ibu di sini untuk nomor dipahami, artinya tidak akan ada yang sama. Termasuk nomor SK pengangkatan juga besok diperbaiki. Kita bahas itu ya. Kemudian di sini uraian. Uraian di sini adalah uraian barang atau jasa yang kita bayar. Karena di kwitansi, yang saya buka kwitansi, agak cepat ini karena waktu ya. Nah ini di kwitansi di sini katanya untuk pembayaran apa gitu ya. Nah inilah yang diambil, kata-kata ini yang diambil yang masuk ke uraian tadi. Jadi uraian yang di sini apa uraian yang di PKU sama dengan yang di kwitansi. Nah kemudian di sini ada nomor. Nomornya sama dengan di BKU, misalnya 031. Maka kami akan cek 031 itu apa. Pastikan di sini sama dengan yang di sini di uraian. Jadi jangan lagi di uraian itu ditulis nama kegiatannya atau jenis penggunaannya, karena itu ada di sini. Saya yakin pasti ada yang kemarin di sini di uraian ditulis PPDB gitu, parenting gitu, apa pertemuan orang tua gitu kan. Yang dibayarnya apa? Masa pertemuan dibayar? Yang dibayar itu apa? Kita bayar nasi kotak atau snack, rapat atau pertemuan orang tua murid. Jadi di sana jelas yang kita bayar itu snacknya atau nasi kotak, rapat panitia atau nasi kotak, rapat PPDB. Jelas yang dibayarnya apa? Pembelian sepatu PPDB, pembelian jajan kotak untuk panitia PPDB, gitu ya yang dibayarnya.
Kemudian ada lagi perawatan, kemarin ya bilang di sini uraiannya perawatan atau perbaikan meja. Yang dibayar itu apa? Perbaikan meja yang dibayar jelas. Karena perbaikan meja itu ada di komponen jenis penggunaan. Yang dibayar itu adalah misalnya pembayaran upah tukang perbaikan meja, pembayaran pembelian cat atau pelitur perbaikan meja. Nah, jadi di sini di uraian itu apa yang Bapak Ibu bayar. Karena judul di kwitansi itu untuk pembayar, ya. Kemudian selanjutnya di kolom ke-7 penerimaan, pengeluaran dan saldo. Kalau di istilah banknya apa? Debit, ya, debit, kredit dan saldo. Kalau ini saya bahasa Indonesiakan. Kalau dia memang uang masuk, berarti taruhnya di penerimaan. Kalau dia uang keluar untuk membayar, taruh di pengeluaran. Contoh, saldo bulan lalu artinya apa? Mau masuk kan? Saldo bulan lalu misalnya 70.432, karena ini saldo bank. Kemudian di sini terima BOP tahap 2 tahun 2022. Berarti penerimaan, ya kan? Misalnya di sini 14 juta. Kemudian di sini bayar honor 3 orang guru periode bulan Juli, Agustus, September 2022. Berarti ini pengeluaran, ya. Kita kan keluar uang, misalnya 2.700.000. Kemudian nanti komponen dan penggunanya Bapak Ibu cari, ya. Beli laptop 7 juta. Nah, ini beli laptop 7 juta. 7 jutanya sudah termasuk pajak. Contoh, ya, ini sudah termasuk pajak. Oke. Nah, ini misalnya nomor 032, ya, misalnya, ya. 32. Sorry. Kita beli laptop 7 juta. Tapi 7 jutanya sudah termasuk pajak. Kita tanya berapa pajaknya? Pajaknya 770. Berarti kita terima dulu. Kita terima 11%, itu 770.000. Kemudian setelah diterima kita setor pajak 770.000. Tetap kan? 370 sama, ya. Artinya pajaknya kita seakan-akan kita terima dan kita setor. Kalau tanpa pajak, berarti di sini terima pajaknya nggak ada. Yang ini dihapus. Karena tidak 7 juta ini tidak termasuk pajak, artinya kita setor pajak 770. Maka kwitansinya akan berbicara di sana 7.770, ya kan? Karena ada pajak.
Kalau dia sudah termasuk pajak, berarti di sini ada terima pajak dari rekanan. Artinya rekanan ini toko tempat kita belanja, mitra. Terima dan setor. Kalau dia tanpa pajak, berarti kita setor aja. Tidak ada yang kasih kita kan? Kan kita beli laptop 7 juta pajak, berarti kan sudah dibayarin pajaknya. Terima, terus kita setor lagi ke pajak gitu. Seakan-akan seperti itu. Tapi memang aturan keuangan seperti itu. Karena aturannya uang keluar itu juga termasuk pajak. Tapi kalau sudah diberikan, udah termasuk pajak, berarti dia yang menanggung pajak tokonya gitu. Nah ini kan nanti akan masuk di buku pembantu pajak yang ini ya. Ini toh yang masuk. Kemudian yang di atas ini di buku pembantu kas tunai. Kalau tanpa pajak berarti nanti di buku kas tunainya ditulis beli laptop dan pajak 11%, 7.770.000 gitu kan di pembantu kas tunai. Nanti di buku hanya setornya aja yang tanpa pajak ya. Memang agak bingung tapi ini riskan pajak ini. Nah nanti terakhirnya, ini kan contohnya misalnya bulan Juli, tapi Juli tidak ada transaksi ya. Jadi kalau memang tidak ada transaksi, nanti BKU-nya langsung ditutup. Cara tutupnya seperti ini. Pada hari ini tanggal sekian bulan Juli tahun 2022. Buku kas umum ditutup dengan keadaan posisi sebagai berikut. Saldo buku kas umum, saldonya ini saldo bank berapa, naik berapa dari ini 4.370.432 rupiah ini terdiri dari uang kas, uang tunai berapa, uang saldo bank berapa. Karena tak mungkin ada uang 432.000, ada 32 rupiah, tidak mungkin kan? Karena ini saldo bank. Makanya di sini kita cantumkan uang kasnya berarti 4.300.000, terus saldo banknya 70.432. Maka totalnya akan 44.370.432. Tanda tangan oleh bendahara, disetujui oleh kepala sekolah. Jadi kalau seperti ini sudah jelas ini pekerjaannya bendahara. Kalau buku kas umum dibuat tiap bulan itu tidak berat. Tapi kalau dibuat sekaligus insya Allah berat. Jadi nanti kalau yang bulan Juli dan Agustus tidak ada transaksi, yang ada hanya saldo bank, nggak apa-apa, tetap dibuat, tetap ditutup dan di-print. Walaupun isinya tidak ada, tapi tetap dibuat. Tapi isinya kosong di sini, kosong itu nol transaksi, tanpa transaksi. Jangan sampai tidak di-print, kosong nggak usah di-print, ngabis-ngabisin kertas, jangan. Saya nanti begitu dibuka BKU-nya akan terloncat bulan. Yo ini dari Juni kok langsung September, gitu kan? Nah, tapi kalau kita print semua urutan akan aman. Siapapun yang meriksa akan lihat. Oh Juni ini kosong ya, tidak ada uang masuk. Agustus kosong juga. Yang ada September dan terima, ya langsung belanja. 2 hari habis. Hati-hati ya untuk belanja pegawai itu jangan lebih dari 50% dari dana yang diterima. Mumpung kita belum ditegur ya, kalau swasta belum ditegur, tapi yang negeri itu sudah banyak ditegur. Belanja pegawai atau honor itu berlebih 50% itu kena teguran, karena di juknis tidak dibolehkan. Tapi yang swasta kemarin belum ada teguran seperti itu. Apakah boleh lebih atau harus maksimal 50% ya. Tapi mulai kita belajar dari sekarang ya. Usahakan 50% sudah mentok untuk belanja pegawai. Nah ini terus dibuat sampai bulan Desember.
Nanti kalau sudah jadi sampai bulan Desember silahkan dibukukan dan diarsipkan di sekolahnya. Nanti yang buku pembantu kas tunai dan buku pembantu bank itu silahkan dibuat lebih untuk laporan. Laporan ke kantor itu 3 rangkap. Lampirannya sama kayak tahun kemarin ya. Cuman yang diganti realisasi penggunaan itu diganti jadi buku pembantu kas tunai, rekapitulasi pajak diganti dengan buku pembantu pajak. Yang sisa yang lainnya sama. Kalau kwitansi, faktur itu silakan fotokopian, boleh. Tapi kalau surat pengantar, foto barang itu harus asli semua. Surat pengantar itu tidak usah dikopian. Dan bersama ini kami lampirkan laporan akhir, begitu kan ya biasa ya, tanda tangan kepala sekolah, gitu kan. Nah itu usahakan asli semua, jangan difotokopi. Kalau mau fotokopi sebelum stempel. Misalnya butuh 3 rangkap fotokopi, setelah tanda tangan fotokopi 3 rangkap, fotokopinya yang di stempel. Jangan sampai stempelnya ikut fotokopi, ya. Artinya stempel basah semua. Yang di kopi itu kwitansi, faktur itu kopian. Foto barang itu wajib ya. Kemarin yang diperiksa itu foto barang, apalagi habis pakai, karena habis pakai barangnya sudah tak ada. Dia butuh bukti. Mana buktinya? Ini Pak fotonya. Jadi belakang apa? Itu biasa gurunya sedang TikTok gitu. Di fotonya gitu kan. Ya, ini dipahamin ya. Jadi ini wajib buat sampai Desember, karena Desember adalah akhir tahun anggaran. Ditutup berapa? Nanti saldo akhir Desember akan menjadi saldo awal Januari 2023. Usahakan uangnya habis semua digunakan. Untuk 2023, kalau ada lembaga atau sekolah yang tidak siap terima BUP, tolong segera buat pernyataan. Enggak, ini dari pusat minta kalau ada sekolah yang tidak bersedia. Nah, biar tidak disalurkan ke rekeningnya, biar tidak dimintai tanggung jawab. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan, semoga paling lambat saya minta awal Januari, minggu pertama Januari, karena kami butuh waktu untuk merekam dan mengecek. Kalau yang BOP online-nya paling rendah tanggal 2 sudah selesai BOP online paling lambat. Kalau yang fisik ini usahakan minggu pertama Januari sudah dikumpulkan di kabupaten, bukan dikumpulkan di UPTD tanggal segitu ya. Kan biasanya kolektif di UPTD dulu ya. Ya, tapi usahakan dari UPTD diantar ke dinas itu sebelum lewat minggu pertama. Karena banyak yang nunggu lengkap dulu baru dikirim. Tapi kami yang kami catat itu kapan kami terima di dinas. Nanti kalau memang tolong dibantu, mungkin di Lenek siapa nanti koordinatornya. Kalau memang di UPTD ada siap nganter, bantu ya. Ya kalau memang kolektif, misalnya di UPTD karena sibuk mungkin tidak bisa diantar, sudah banyak. Ini sudah tanggal 3 nih, sudah banyak. Daripada telat, nanti udah bantu di lembaga yang nganter siapa gitu ke dinas. Nah, dan usahakan ini bukan himbauan lagi ya. Saya wajibkan semua lembaga ngantar apapun pakai buku ekspedisi. Saya wajibkan sudah sekarang. Kemarin dihimbau ternyata tidak ada. Setiap Bapak Ibu ngantar apapun itu bawa buku ekspedisi. Kalau ngantarnya misalnya lewat UPTD, berarti yang terima yang di sini. Kalau ngantarnya lewat Hipaudi atau lewat PKG, maka dia yang tanda tangan dan terima. Kalau ngantarnya ke dinas, siapapun yang terima di dinas ini nama, tanggal terima dan tanda tangan. Kalau nanti dibilang hilang atau tidak pernah melapor, silakan tunjukkan buku ekspedisi itu. Nanti kan di sana kan tercatat namanya siapa. Misalnya saya terima, oh ini
Pak Hendra kan yang terima tanggal sekian. Ya Pak, oh iya, yang saya taruh di bawah meja itu. Karena bisa saja yang menerima misalnya Ibu Akun, yang bertanya saya bilang tidak pernah. Nah begitu dia tunjukkan bukti, oh ini sudah diterima. Oh iya kalau ini saya. Setiap diterima insya Allah ini bisa akan ingat. Jadi jangan lagi ada klaim-klaim sudah ini dari buktinya tak ada. Karena di dinas itu banyak orang. Silakan buku ekspedisi yang buku kecil itu dibuat. Isinya di sana apa yang diantar, misalnya laporan BUP tahap 2 tahun 2022 sebanyak 3 rangkap. Tanggal sekian tanggal penerimanya ini dimintakan tanda tangan. Kalau perlu mintakan stempel. Kalau lewat UPTD maka yang terima yang di UPT. Kalau titip lewat ketua PKG atau ketua Himpau, silakan dia juga yang diminta tanda tangan. Nah, jadi besok kalau dia hilang lupa, ada pengingatnya. Wajib sekarang ya. Ya nanti kalau dia titip di sini juga, kalau dia tidak mau ekspedisi jangan diterima. Kalau di sini juga jangan diterima. Nanti yang di UPT juga akan saya sampaikan seperti itu. Kalau tidak ada, soalnya itu aja yang bikin kami ribut. Kemarin ada yang ribut, bilang sudah. Akhirnya karena sebagian besar bilang